2015 merupakan tahun yang penuh tantangan sekaligus menjanjikan bagi Indonesia. Bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala, 2015 bisa disebut sebagai tahun pertaruhan karena ia menjadi awal yang menentukan arah pembangunan Indonesia 5 tahun ke depan. Pemerintah merencanakan meningkatkan belanja infrastruktur dari 190 triliun rupiah pada APBN 2015 menjadi 290 triliun rupiah pada rancangan APBN perubahan 2015 yang segera dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat. Bila angka 290 triliun rupiah itu disepakati, maka inilah untuk pertama kali sejak 2005 belanja infrastruktur melampaui belanja subsidi. Persoalannya, bagaimanakah pemerintah mengelola belanja infrastruktur sehingga ia bisa menjadi salah satu jalan perubahan menuju Indonesia berdaulat, mandiri, dan berkepribadian? Kita akan membahasnya dalam program spesial Indonesia Outlook 2015 bersama saya Usman Kansong. Acara ini terselenggara berkat kerjasama Harian Media Indonesia dan Metro TV. Namun sebelum itu, marilah kita simak catatan Presiden Jokowi tentang pembangunan Indonesia 2015. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undangan yang berbahagia. Setelah ada kemarin pengurangan subsidi, itu ruang fiskal yang kita punyai, APBN kita sekarang ini sangat sehat. Kemudian ini perkiraan alokasi dana subsidi BBM. Tapi angkanya ini keliru, ini bukan 120. Terakhir kita lihat kira-kira kita mempunyai angka 230 triliun. Ini angka yang besar sekali yang nanti akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara kita. Tahun ini, saya berikan gambaran, untuk infrastruktur saja, naik sangat melonjak sekali, tinggi sekali. 190 plus 100 kira-kira 290 triliun untuk infrastruktur saja. Ini di APBN perubahan. Dengan angka itu, kita tahun ini akan memulai banyak tol Sumatera di Kalimantan, Sulawesi, dan di Papua. Juga untuk kereta api di luar Jawa semuanya. Angka yang tadi, angka ruang fiskal 230 triliun itu memang masuk ke yang basic human need di pendidikan, kesehatan. Kemudian tahun ini memang anggaran itu memang sangat banyak sekali kita berikan pada pertanian, pada kemaritiman, dan pada infrastruktur. Kenapa? Karena memang kita ingin fokus di itu. Bapak Ibu bisa bayangkan, selama 5 tahun subsidi kita yang kemarin, saya hitung kira-kira 1.300 triliun. Kalau enggak kita apa-apain, 5 tahun ke depan juga subsidi kita, kalau enggak kita rubah kemarin, enggak ada pengalihan subsidi, akan 1.400 triliun. Bapak Ibu bisa bayangin, kalau itu kita pakai untuk infrastruktur, jalur kereta api, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua itu hanya habis 360 triliun. Artinya dengan uang itu rampung. Kita butuh waduk untuk swasembada itu 49 waduk. Butuhnya duit hanya 24 triliun. 1.400 triliun itu kalau dijadikan waduk jadi 2.800 waduk. Kalau dibuat jalan tol, 1 kilometer kira-kira 80 miliar pembebasan tanah dan konstruksi. 1.400 berarti jadi kira-kira 16.000 kilometer. Rampung semuanya di seluruh tanah air yang namanya jalan tol. Dan itu terlambat kita buat karena kita tidak sadar bahwa subsidi BBM itu betul-betul menguras anggaran kita. Kemudian ini yang problem besar, saya kira depan dan harus dikejar, itu pembangkit listrik. Karena kalau ini bisa diberikan, investasi akan lari kencang sekali. Karena keluarnya hampir di semua provinsi krisis listrik, defisit listrik. Memang target kita sangat ambisius sekali,
35 ribu megawatt. Banyak yang menyampaikan ke saya, Pak, mbok yang realistis. Ya masa memberi target yang kecil. Enak menterinya dong. Kita akan bangun juga perbaiki kilang minyak kita. Dan juga subsidi tadi, sebagian akan kita berikan kepada nelayan. Kemudian juga untuk konektivitas antar kota, konektivitas antar kabupaten, konektivitas antar provinsi, antar pulau, memang kita butuhkan infrastruktur. Ini nomor satu buat saya. Karena dengan ini pasti harga-harga nanti akan turun, harga di semua pulau akan sama, sehingga tol laut ini diperlukan. Ini pariwisata juga sama. Kita ini punya potensi yang gede sekali, enggak yang di Raja Ampat, enggak Borobudur, enggak Bali, enggak Bukit Tinggi, semuanya ada kita ini. Tapi turis kita hanya 7 juta, hanya 7 juta. Negara di tetangga kita, Malaysia 24 juta, Singapura 15 juta, Thailand berapa? 28 juta. Harusnya kita lipat 2, lipat 3 dari mereka. Harusnya, kalau marketingnya benar, promosinya benar, menjualnya benar, karena ini sebenarnya cara yang paling cepat untuk mendapatkan income. Di bandara juga sama, pelabuhan tadi sudah kita sampaikan, karena memang kapasitas pelabuhan semuanya kurang, kayak di Tanjung Priok juga bukan kurang, sangat kurang sekali, tapi saya acung jempol, Pak Lino ini kecepatan pembangunannya juga cepat sekali, yang sekarang mungkin berapa, 5,5 juta dius ya per tahun, nanti 2017-2018 mungkin sudah siap 15 juta dius per tahun. Ini yang kereta api, yang belum siap memang di Papua, tapi studinya sudah saya perintahkan dalam 6-8 bulan ini, tahun ini harus selesai dan segera dimulai. Di Sumatera juga sama, sekarang kita buat jalan tolnya, trans tolnya itu 100 meter lebarnya, gede sekali. Kanan kirinya nanti di sini untuk jalur kereta api, di tengahnya tol, sini kereta api, di sini untuk transmisi untuk listrik, dan di bawahnya untuk ductingnya. Sehingga itu terintegrasi, tidak usah setiap perusahaan membebaskan tanah sendiri-sendiri, itu akan menyulitkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah paparan Presiden Joko Widodo terkait pembangunan ekonomi Indonesia, termasuk pembangunan infrastruktur. Kita akan membahasnya sesaat lagi bersama sejumlah narasumber kompeten. Untuk itu, tetaplah bersama kami.